Absurdnya kebijakan Indonesia dan maraknya budaya korupsi itu disebabkan oleh SDM yang rendah. SDM yang rendah disebabkan karena tidak diajarkannya growth mindset dan juga coaching pada perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, bahkan sampai lingkungan keluarga. Untuk SDM bisa berkembang dan bisa bermanfaat, itu harus ada beberapa hal. Pertama adalah passion yang sesuai, ada bakat dan minat yang diketahui orang-orang itu dan dilakukan orang itu. Orang itu harus menemukan apa yang mereka inginkan untuk dilakukan. Bayangkan, orang setelah lulus kuliah pun mereka masih mencari konten tentang mencari motivasi. Harusnya orang itu sudah termotivasi, dia sudah tahu apa yang mereka ingin lakukan, yang harus lakukan, mereka sudah produktif, tahu apa yang harus dilakukan dan jangan sampai dilakukan. Tapi masalahnya belum. Maka dari itu harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan ya terombang ambing sampai kapanpun itu. Maka dari itu kegiatannya nggak produktif, nggak bisa meningkat secara pribadi atau sangat lambat peningkatannya. Dan bukan hanya masalah skill, tapi masalah tujuan. Itu sangat penting. Kenapa? Kalau tujuannya salah, maka orang ini akan menjerumuskan dirinya sendiri dan bangsanya. 10 orang pemuda yang baik-baik, yang bagus-bagus, itu bisa mengharumkan nama bangsa, bisa membangun bangsanya. Tapi kalau bejat, Indonesia itu terkenal dengan negara yang malas dan juga budaya korupsinya. Kenapa itu terjadi? Karena orang itu malas karena tidak menemukan apa yang mereka inginkan, nggak menemukan aktivitas yang buat mereka tergerak. Dan kenapa korupsi? Karena moralnya tidak diajarkan. Bagi saya saat mau tes itu dikatakan jangan nyontek ya. Tapi saat itu juga pengataan itu diinjak-injak. Ada yang mencontek, nggak dikeluarkan, dibiarkan saja. Kenapa? Karena nggak mau ribet. Hal semacam ini karena aturan diinjak-injak saat itu juga orang jadi berani melanggar aturan. Sedangkan orang yang baik ya tetap mematuhi aturan dan diinjak-injak oleh aturan itu sendiri. Itu kan hal yang mengerikan tapi dibiarkan saja. Dari dulu hal semacam itulah yang dibiasakan sejak sekolah akhirnya menjadi budaya dan sekarang mereka besarnya jadi apa. Ini memang sangat basic tapi kalau nggak diajarkan bahkan sampai perguruan tinggi ini tujuannya jadi rusak. Kalau tujuannya rusak ya jadi seburuk-buruk orang. Ilmu yang dia punya, kekuasaan yang dia punya malah untuk merusak negaranya sendiri. Kan ada pengataan, negara kita itu nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya ini adalah hal basic yang tidak diajarkan. Dari segi moral dan kejujuran sendiri, di perguruan tinggi, saya diajarkan pada semester awal saja materi anti korupsi. Itu cuma 3 SKS dan yaitu tidak mengena ke kepribadian masing-masing. Karena kalau masalah seperti mental, moral, bahkan sharing seperti permasalahan yang dihadirkan mungkin malah ke project sendiri atau mungkin dari Panji Pragiwicaksono work life trampoline ada pembahasan tentang karir atau mungkin dari segi kasih solusi dan Jaya Setiabudi channel-channel yang mendidik macam ini itu dilakukan berulang-ulang di mana ada penanaman hal baik yang harus diajarkan tidak hanya materi saja. Nggak boleh disepelekan hal semacam ini. Itulah yang mendidik orang-orang untuk menjadi lebih baik lagi. Karena banyak sekali masalah-masalah yang ada dalam kehidupan real, bukan pelajaran saja atau teori, yang tidak dibahas, tidak terselesaikan, dan tidak dipahami sampai mereka itu dewasa. Mau dari segi mentality pun terpengaruh apa yang ada di sosial media. Banyaknya kasus judul pinjol ataupun bentuknya oversharing yang ada di sosial media yang berlebihan. Itu adalah masalah yang harusnya diselesaikan dan dibahas. Level perguruan tinggi sendiri, mereka setelah lulus, banyak saya lihat kasus-kasus di sosial media mengatakan salah jurusan, mengatakan gagal. Maka dari itu kasus pengangguran, walaupun sudah S1 itu banyak. Kenapa? Karena sistem pengajarannya buruk, tidak tepat. Maka dari itu mereka mudah menyerah. Mereka memang tidak suka di bidang itu, jadi merasa goblok juga. Ini kesalahannya di situ banyak sekali. Untuk bisa bangkit di sini, bahkan dari sisi perusahaan untuk bisa berkembang, perlu bisa mengetahui kekurangan diri, kelebihan diri, dan kekurangan dan kelebihan orang lain. Nah ini biasanya kalau saya membahasakannya coaching, dimana kita bisa mengajak orang lain untuk bertumbuh bersama kita, itu coaching. Dan ngomong itu susah loh. Harus hati-hati bagaimana mereka tidak tersinggung, bagaimana mereka bisa kita kasih masukan yang sesuai dengan kapasitasnya. Kenapa? Karena kalau terlalu tinggi mereka akan gagal, terus malas mencoba misalkan, atau kalau terlalu keras mereka akan pergi menjauh dan malah tambah parah. Dan memang ini sangat panjang namanya kajian, itu seperti ya kajian spiritual atau mungkin kajian empati, moral itu memang panjang sekali, banyak sekali yang harus dipelajari. Dan yang dipelajari sebaiknya itu juga mengandung kisah-kisah yang ada di kehidupan sebenarnya agar relevan dan mudah dicerna. Bahkan dalam kitab Islam sendiri ada di Quran itu kebanyakan tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah tentang orang-orang soleh.
bentuknya kisah yang dialami oleh manusia langsung. Maka dari itu dalam pembelajaran tidak hanya masalah teori saja, tapi juga ada pembelajaran tentang kisah yang terjadi di dunia ini, yang orang-orang sukses lakukan, yang orang gagal lakukan, agar itu bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang di zaman ini dan zaman yang akan datang. Yang mana itu juga mengandung identifikasi lebih lanjut. Keadaannya seperti apa, kenapa mereka mengambil solusi ini. Hal semacam itu sangatlah penting. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang saling mengingatkan akan kebaikan. Bagaimana kita bisa menjadi orang seperti itu dan membuat orang seperti itu. Efek tidak diajarkannya growth mindset ini itu menghasilkan beberapa masalah lain. Masalah kedua adalah standar kelulusan yang masih terfokus pada skripsi. Harusnya ada kebebasan lebih untuk dijadikan patokan kelulusan. Misalnya bisa pakai proyek, portofolio, produk kreatif, proposal usaha, dia membuka usaha, channel YouTube, mungkin dia mengajar di YouTube atau mungkin sosial media lain, atau berhasil melakukan suatu kegiatan di suatu tempat yang membantu banyak orang. Lalu ketiga, ada fleksibilitas bentuk tugas. Indonesia sendiri itu kalau nggak salah saya dengar dari Guru Gembul, itu penghasil karya ilmiah terbanyak tapi standarnya rendah. Banyak diberikan tugas semacam itu, harusnya ya bagaimana caranya bisa lebih variatif. Ada pilihan loh, kamu mau pakai karya ilmiah, bikin makalah ya boleh, ngomong aja ya boleh, presentasi ya boleh, video ya boleh. Jadi ada kelebihan yang bisa ditampilkan bagi masing-masing siswanya. Yang punya bakat mungkin di menulis pintarnya, mungkin di ngomong pintarnya, mungkin di editing pintarnya, mungkin di menulis jawaban biasa aja dia lebih tenang, bisa menghasilkan ilmunya bisa keluar semua. Yang mana ini harus ada peningkatan dari tenaga pengajar untuk bisa fleksibel dalam mengajar dan mengetahui karakter dari siswanya, serta membuat sistem yang efisien. Kalau perlu malah gak ada tugas. Kalau udah kelihatan memang bisa, ya ngapain kasih tugas. Tanyain aja di tempat situ misalkan. Yang keempat, bantuan dan fasilitas pendidikan. Kabar UKT pada mahal-mahal misalkan. Fasilitas pendidikan yang belum lengkap. Saya sendiri jurusan agribisnis, lahan untuk praktek belum ada. Padahal kakak kelas saya ada yang lulus. Ini kan butuhnya harus ada perhatian lebih ke dalam bidang pendidikan. Makan siang bergizi gratis saya juga belum dapat. Padahal kemarin kunjungan wisata industri yang itu masuk pelajaran itu pakai uang sendiri juga. Kenapa? Karena efisiensi anggaran. Pemangkasannya dapat, yang lain belum. Dan saya harap mahasiswa yang berprestasi, misalkan IPK-nya tinggi, lalu rajin berorganisasi, atau mungkin dia membuat suatu karya, baik untuk pribadi atau untuk masyarakat, dari sisi sosial media atau mungkin suatu produk, itu bisa mendapatkan beasiswa atau mungkin potongan dari kampusnya, yang mana ini didukung pemerintah ya. Jadi kalau IPK 3,0 potongan berapa, 3,5 berapa gitu, agar mereka lebih terpacu untuk belajar dan berusaha dihargai dan merasa berguna apa yang telah mereka pelajari. Lalu yang keenam, harapannya ada perlindungan lebih untuk mahasiswa. Biasanya mahasiswa dikatakan sebagai agen perubahan, di mana mereka ini masih bebas, belum terikat organisasi apapun. Maka dari itu mereka sangat diandalkan untuk memberikan feedback pada pemerintahan dan mengubah kebijakan-kebijakan yang ada untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi mereka menjadi pengawas utama bagi pemerintah. Harapannya seperti itu. Tapi saya bertanya kepada kampus sendiri misalkan, apakah akan ada bantuan misalkan kalau ditangkap dan terjadi kasus yang tidak diinginkan misalkan, ya nggak berani bicara karena itu lembaga lembaga kampus ya. Jadi harapannya ya ada perlindungan lebih kepada para pelajar, baik dari segi hukumannya yang tertulis ataupun dari segi prakteknya. Jadi jangan sampailah ada kejadian yang kayak zaman dulu misalnya, ataupun kejadian zaman sekarang yang kita lihat di sosial media, seperti penangkapan langsung ke kampusnya misalkan diperkoki dan lain-lain. Seperti dipanggil untuk diskusi lalu suruh minta maaf, atau mungkin didatangi langsung ke kampusnya, diringkus misalkan gitu, dan lain-lain. Lalu sekarang solusinya apa? Solusinya adalah pertama dari diri sendiri, coba merenung, coba sadari, coba bertahan sebagai mahasiswa, belajar yang benar, agar suatu saat mungkin bisa berdampak bagi banyak orang. Dimana Anda harus berbagi apa yang Anda punya, tidak harus hal yang besar. Anda punyanya apa, sharing, misalkan kepada lingkungan sekitar Anda, teman-teman Anda, sosial media seperti yang dilakukan ini. Misalkan kita berbagi cerita, berbagi masalah yang ada, seperti misalkan langkahnya Guru Gembul ya. Saya tahu orang pertama yang membahas tentang bobroknya pendidikan Indonesia adalah Guru Gembul, dan saya berterima kasih atas hal itu karena merasa terwakilkan.
Dan juga banyak juga konten kreator lain yang juga memberikan hal-hal bermanfaat seperti dari Malaka sendiri, dari Panji Pragiwaksono, dari channel-channel tentang bisnis dan seterusnya. Hal ini sangat bermanfaat dan akhirnya bisa mengubah banyak orang kan. Paling nggak mereka jadi tahu, paling nggak kedepannya itu bisa lebih terbatasi hal-hal yang buruk untuk terjadi agar orang-orang tersadarkan dan bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Kita juga harus melakukan hal yang seperti itu. Kita sharing sebisanya dari sosial media misalkan. Harapannya adalah orang-orang pertama tahu dulu, selanjutnya mereka sadar masalahnya di mana, memahami itu lebih jauh lagi, melihat dari sudut pandang yang lebih banyak. Lalu kalau bagusnya ya jadi pergerakan. Setelah menjadi pergerakan, bagusnya adalah terjadi perubahan. Yang mana itu semua nggak instan, nggak cuman beberapa langkah lalu terjadi, tidak, tapi langkah yang panjang. Anggap aja itu bom waktu ya. Jadi lakukan terus menerus agar pergerakannya makin banyak dan suatu saat perubahannya luar biasa. Indonesia sendiri telah mengalami perubahan, telah terjadi pembangunan walaupun lambat karena memang negara kita luas dan SDM-nya kurang maju. Tapi terjadi perubahan yang lebih baik, terjadi kemajuan. Pendidikan juga begitu. Kita katakan masalahnya di mana dan kita support bagusnya di mana agar progresnya menjadi lebih baik lagi, lebih efisien, lebih ramah dan lebih berkah.